Perkenalkan, di sini nama saya Yeremia Trenadi JP Sinandela. Saya berasal dari prodi D4 Teknik Listrik, Fakultas Vokasi, dengan NIM 24091387048. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang materi kualitas daya. Nah, apa itu kualitas daya? Kualitas daya adalah kondisi sistem tenaga listrik yang menunjukkan seberapa baik energi listrik disuplai ke beban atau peralatan. Kualitas daya yang baik ditandai dengan tegangan yang stabil, frekuensi yang konstan, serta bentuk gelombang yang mendekati sinusoidal sempurna. Jika kualitas daya terjaga, maka semua peralatan listrik dapat beroperasi secara optimal, aman, dan memiliki umur pakai yang lebih panjang. Sebaliknya, kualitas daya yang buruk dapat menyebabkan gangguan operasional hingga kerusakan alat. Mengapa kualitas daya penting? Nah, kualitas daya adalah kondisi sistem tenaga listrik yang menunjukkan seberapa baik energi listrik disalurkan ke kualitas daya. Sangat penting karena hampir semua peralatan modern sangat sensitif terhadap perubahan listrik. Peralatan seperti komputer, mesin industri, dan sistem kontrol membutuhkan suplai listrik yang stabil agar dapat bekerja dengan baik. Gangguan kecil pada kualitas daya dapat menyebabkan error, restart sistem, bahkan kerusakan permanen. Dalam dunia industri, kualitas daya yang buruk dapat menyebabkan downtime produksi yang berdampak pada kerugian finansial dan peralatan. Kualitas daya yang baik berarti tegangan, arus, dan frekuensi berada dalam batas standar sehingga peralatan dapat bekerja secara normal, stabil, dan aman tanpa gangguan. Parameter kualitas daya. Parameter kualitas daya digunakan untuk mengukur kondisi listrik dalam suatu sistem. Parameter utama meliputi tegangan, arus, frekuensi, harmonisa, dan faktor daya. Tegangan harus berada dalam batas toleransi tertentu agar peralatan tidak rusak. Frekuensi harus stabil, misalnya 50 Hz, agar sistem bekerja normal. Harmonisa dan faktor daya juga menjadi indikator penting dalam menilai efisiensi dan kestabilan sistem tenaga listrik. Nah, kita masuk ke bagian gangguan tegangan. Gangguan tegangan terjadi ketika nilai tegangan mengalami perubahan dari kondisi normal. Voltage shock adalah penurunan tegangan dalam waktu singkat yang biasanya terjadi akibat beban besar yang tiba-tiba aktif. Voltage swell adalah kenaikan tegangan yang biasa terjadi akibat pelepasan beban besar. Gangguan ini dapat menyebabkan lampu redup, motor listrik melemah, atau peralatan elektronik mati mendadak. Jika terjadi terus-menerus, gangguan ini dapat mempercepat kerusakan peralatan. Nah, kita lanjut ke pemadaman listrik. Pemadaman listrik atau interruption adalah kondisi terhentinya suplai listrik secara total dalam periode waktu tertentu. Gangguan ini bisa bersifat sementara, beberapa detik, atau lama, berjam-jam. Penyebabnya antara lain adalah gangguan jaringan, kerusakan peralatan, atau faktor alam seperti petir dan pohon tumbang. Dampaknya sangat besar, terutama bagi industri dan layanan penting seperti rumah sakit. Peralatan seperti komputer juga berisiko kehilangan data jika tidak dilengkapi sistem cadangan. Nah, kita lanjut ke harmonisa. Harmonisa adalah distorsi pada bentuk gelombang listrik akibat adanya komponen frekuensi tambahan selain frekuensi dasar. Hal ini disebabkan oleh penggunaan beban non-linear seperti komputer, inverter,
dan power supply modern. Harmonisa dapat menyebabkan pemanasan berlebih pada kabel, trafo, dan motor listrik. Selain itu, harmonisa juga dapat menurunkan efisiensi sistem dan mengganggu kinerja peralatan sensitif. Jika tidak ditangani, harmonisa dapat memperpendek peralatan listrik. Kita lanjut ke kedip tegangan atau flicker. Flicker adalah perubahan tegangan yang terjadi secara cepat dan berulang dalam waktu singkat. Fenomena ini biasanya terlihat dari lampu yang berkedip atau tidak stabil. Flicker sering disebabkan oleh beban yang berubah-ubah seperti mesin las atau motor besar. Meskipun terlihat sederhana, flicker dapat menyebabkan ketidaknyamanan visual dan kelelahan mata. Dalam beberapa kasus, flicker juga dapat mempengaruhi kinerja alat elektronik. Penyebab gangguan kualitas daya. Gangguan kualitas daya dapat disebabkan oleh berbagai faktor internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi penggunaan beban non-linear dan instalasi listrik yang kurang baik. Faktor eksternal meliputi gangguan jaringan distribusi, petir, dan kondisi lingkungan. Selain itu, penggunaan listrik yang berlebihan juga dapat menyebabkan penurunan kualitas daya. Semua faktor ini dapat saling berpengaruh dan memperburuk kondisi sistem tenaga listrik. Kita lanjut ke bagian cara mengatasi gangguan. Untuk menjaga kualitas daya, diperlukan beberapa solusi teknis. Penggunaan UPS dapat membantu menjaga suplai listrik saat terjadi pemadaman. Stabilizer digunakan untuk menjaga tegangan tetap stabil. Filter harmonisa dapat mengurangi distorsi gelombang listrik. Selain itu, pemasangan kapasitor bank dapat meningkatkan faktor daya dan efisiensi sistem. Perawatan dan perbaikan instalasi juga sangat penting. Berikut adalah penjelasan tentang kualitas daya. Nah, kita di sini masuk ke bagian kesimpulan. Kita lanjut ke bagian kesimpulan. Kualitas daya merupakan faktor penting dalam sistem tenaga listrik yang mempengaruhi keandalan dan efisiensi. Gangguan kualitas daya dapat menyebabkan kerusakan peralatan, gangguan operasional, dan kerugian ekonomi. Dengan memahami parameter, penyebab, dan cara mengatasi gangguan kualitas daya dapat dijaga dengan baik. Oleh karena itu, pengelolaan kualitas daya sangat penting dalam kehidupan sehari-hari maupun industri.
Nah, berikut adalah video saya tentang kualitas daya. Jika ada kesalahan kata dari saya, mohon maaf. Terima kasih.